Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga kalian tetap semangat, kalian tetap sehat dan belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk kali ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 4. Kalian masih ingat pelajaran 4 itu tentang apa? Pelajaran 4 itu tentang zakat. Sudah siap untuk melakukan penilaian harian? Nah, sebelum kalian melakukan penilaian harian, mungkin bagi yang ingin mempelajari kembali, bisa melihat kembali, linknya ada di deskripsi. Baik itu zakat bagian yang pertama, zakat bagian kedua, maupun zakat bagian yang ketiga. Oke ya, jika sudah siap, ini nanti soalnya ada 30. Silahkan jawabannya ditulis di bukunya masing-masing. Kita mulai ya. Oke, kita mulai soal nomor 1. Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Pilihannya adalah A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Silakan dipilih salah satu, A, B, C, atau D. Selanjutnya, soal nomor 2. Zakat menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Jadi ini arti zakat menurut bahasa. Pilihan yang pertama adalah memberikan. Pilihan yang kedua adalah bersih. Pilihan yang ketiga adalah ikhlas. Pilihan yang keempat adalah menolong. Ya, kira-kira yang mana arti zakat menurut bahasa? Kita lanjutkan soal nomor 3. Hukum mengeluarkan zakat adalah titik-titik. Jadi zakat itu kita mengeluarkan hukumnya bagaimana? A. Fardhu ain, atau B. Fardhu kifayah, atau C. Sunnah mu'akkad, atau D. Sunnah ghairu mu'akkad. Silakan dipilih. Kita lanjutkan soal nomor 4. Zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa disebut titik-titik. Jadi yang fungsinya membersihkan jiwa itu apa? Apakah yang pertama zakat mal, atau pilihan yang kedua zakat infak, atau pilihan yang ketiga zakat fitrah, atau pilihan yang keempat zakat sedekah? Ya, silakan dipilih. Kita lanjutkan soal nomor 5. Nama lain dari zakat harta benda adalah titik-titik. Jadi zakat harta benda itu nama lainnya apa? A. Zakat mal, B. Zakat infak, C. Zakat fitrah, D. Zakat sedekah. Silakan A, B, C, atau D, nama lain dari zakat harta benda. Kita lanjutkan soal nomor 6. Besarnya zakat fitrah adalah titik-titik. Jadi zakat fitrah itu besarnya berapa? A. 5 sok, B. 3 sok, C. 2,5 sok, D. 1 sok. Ya, ingat ini satuannya adalah sok, bukan kilogram atau liter. Jadi kalau dalam satuan sok itu berapa zakat fitrah itu? Oke ya, kita lanjutkan. Soal nomor 7. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah disebut titik-titik. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu namanya apa? Apakah A. mustahik, atau B. amil, atau C. muzakka, atau D. sabilillah? Silakan dipilih salah satu dari 4 pilihan itu.
Apakah mustahik, amil, muzakka, atau sabilillah? Kita lanjutkan. Soal nomor 8. Orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut titik-titik. Kalau soal nomor 7 tadi orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, nomor 8 ini orang yang berhak menerima. Jadi orang yang berhak menerima itu disebut apa? Apakah A. mustahik, atau B. amil, atau C. muzakka, atau D. sabilillah? Silakan. Orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Mustahik, amil, muzakka, atau sabilillah? Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Yang berhak menerima zakat ditetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu ada berapa golongan? Jadi kemarin dalam pembahasan sudah kita bahas surat At-Taubah ayat 60. Dalam surat At-Taubah ayat 60 itu yang berhak menerima zakat itu ada berapa? A. ada 6, B. ada 7, C. ada 8, D. ada 9. Silahkan dipilih salah satu. Selanjutnya soal nomor 10. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah titik-titik. Nah, ini waktu yang wajib kan ada waktu sunnah, waktu wajib, waktu afdol, waktu haram, dan lain sebagainya. Nah, waktu wajib dalam mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? A. awal bulan Ramadan, B. setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, C. setelah sholat subuh sampai sholat Idul Fitri, D. setelah sholat Idul Fitri. Ya, silakan dipilih A, B, C, D. Yang paling benar yang mana? Kita lanjutkan. Soal nomor 11. Waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah titik-titik. Nah, kalau yang 10 tadi yang waktu yang wajib, sekarang waktu yang paling afdol atau waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? A. awal bulan Ramadan, atau B. setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, C. setelah sholat subuh sampai sholat Idul Fitri, D. setelah sholat Idul Fitri. Silahkan dipilih A, B, C, atau D. Kita lanjutkan nomor 12. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah titik-titik. Ingat yang bukan ya. Jadi nanti yang kalian pilih adalah yang bukan. Yang pertama, A. beragama Islam, B. memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, C. telah mencapai 1 tahun, D. masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Kira-kira yang bukan syarat wajib zakat fitrah, A, B, C, atau D. Kita lanjutkan soal nomor 13. Yang berkewajiban membayar zakat fitrah bagi anak-anak adalah titik-titik. Jadi siapakah yang berkewajiban membayarkan zakat fitrah bagi anak-anak? Apakah A. anak itu sendiri, atau B. orang tuanya, atau C. gurunya, atau D. kakaknya? Ya, siapa? A, B, C, atau D? Soal selanjutnya nomor 14. Zakat
yang berfungsi untuk membersihkan harta disebut titik-titik. Pilihannya A. Zakat mal, atau B. Zakat infak, atau C. Zakat fitrah, atau D. Zakat sedekah. Silakan dipilih yang paling betul, A, B, C, atau D. Soal selanjutnya nomor 15. Pengertian dari nisab dalam zakat mal adalah titik-titik. Jadi nisab itu apa pengertiannya? A. Batasan harta yang wajib dizakati. Jadi A itu batasan harta. B. Batasan waktu mengeluarkan zakat. Atau C. Batasan orang yang berhak menerima zakat. Atau D. Batasan tempat untuk mengeluarkan zakat. Jadi nisab itu batasan apa? A, B, C, atau D? Silahkan dipilih. Soal selanjutnya nomor 16. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat wajib zakat mal adalah titik-titik. Ingat, yang bukan. Jadi nanti yang kalian pilih adalah yang bukan. Pilihannya yang pertama sudah balik. Yang kedua, penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pilihan yang ketiga, termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Pilihan yang keempat, telah mencapai 1 tahun. Ini yang bukan syarat wajib zakat mal. A, B, C, atau D? Silahkan dipilih. Soal selanjutnya. Soal nomor 17. Di bawah ini hewan yang tidak wajib dizakati. Jadi ini nanti yang 3 yang wajib, yang 1 yang tidak wajib. Nah, yang tidak wajib ini kalian pilih. A. Sapi, B. Kerbau, C. Ayam, D. Kambing. Yang tidak wajib dizakati hewan yang mana? Selanjutnya soal nomor 18. Zakat dari barang temuan adalah titik-titik. Jadi kalau kita menemukan barang, zakatnya berapa? A. 2,5%, atau B. 5%, atau C. 10%, atau D. 20%. Ingat ya, barang temuan itu zakatnya berapa? Apa A, B, C, atau D? Silahkan dipilih. Soal selanjutnya nomor 19. Nisab dari perak adalah titik-titik. Jadi perak itu nisabnya berapa? Pilihannya A. 85 gram, B. 93,6 gram, C. 595 gram, atau D. 900 gram. Silakan dipilih. Soal selanjutnya nomor 20. Ini ada soal cerita. Ibu memiliki simpanan logam mulia berupa emas sebesar 90 gram. Zakat yang harus dikeluarkan ibu jika harga 1 gram emas adalah Rp500.000. Zakatnya itu berapa rupiah? Tuh. Jadi ibu itu mempunyai simpanan emas 90 gram. Sementara harga emas 1 gram
itu Rp500.000. Terus zakat yang harus dibayarkan ibu itu berapa rupiah? Macam itu. Pilihannya A pilihannya Rp1.200.000. Pilihan yang B Rp1.175.000. Pilihan yang C Rp1.125.000. Pilihan yang D Rp1.000.000. Silakan dihitung dulu zakat emas itu berapa persen, kemudian dikalikan, nanti hasilnya dikalikan dengan harga 1 gram emas. Nanti akan ketemu jawabannya. Oke ya, bisa dipilih A, B, C, atau D. Kita lanjutkan soal nomor 21. Ini juga soal cerita. Hasil panen padi Pak Ahmad adalah 1 ton. Jika dalam pengairan padi tersebut menggunakan air hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad itu berapa kilogram? Jadi Pak Ahmad itu hasil panennya 1 ton. Kemudian jika diairi dengan air hujan, maka zakatnya berapa kilogram? Itu lebih jelasnya ya. A. Tidak wajib zakat. Atau B. 25 kilogram. Atau C. 50 kilogram. Atau D. 100 kilogram. Caranya menghitung, ya 1 ton itu dijadikan ke kilogram. Kemudian nanti zakatnya berapa persen? Ya, berapa persennya itu kali 1 ton yang berapa kilogram itu. Nanti ketemu jawabannya. Oke ya, bisa A, B, C, atau D. Kita lanjutkan. Soal nomor 22. Orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut titik-titik. Dia tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namanya apa? Apakah A. fakir, atau B. miskin, atau C. rikob, atau D. ghorim? Silakan dipilih. Soal nomor 23. Pak Soim adalah Ustadz TPQ di suatu desa terpencil. Dia termasuk golongan penerima zakat yang disebut titik-titik. Jadi Ustadz TPQ di daerah terpencil itu disebut apa? Apakah A. mu'alaf, atau B. sabilillah, atau C. ibnu sabil, atau D. amil? Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 24. Pengertian dari ghorim adalah titik-titik. Ghorim itu merupakan salah satu orang yang berhak menerima zakat. Lah, pengertiannya apa? Apakah A. orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau B. orang yang memiliki banyak hutang, atau C. seseorang budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan, atau D. orang yang penghasilannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kira-kira ghorim itu yang A, B, C, atau D? Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 25. Pada akhir bulan Ramadan, Pak Rohman mendapat tugas dari pemerintah desa untuk menerima dan membagi zakat fitrah di desa tersebut. Nah,
Pak Rohman itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Karena Pak Rohman itu sebagai apa? Itu ya. Pilihannya A, apakah sebagai mu'alaf, atau B sebagai sabilillah, atau C sebagai ibnu sabil, atau D sebagai amil. Soal nomor 26. Pengertian dari miskin adalah titik-titik. Jadi miskin itu pengertiannya apa? A. Orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau B. Orang yang memiliki banyak hutang. Atau C. Seorang budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan. Atau D. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi yang namanya miskin itu yang mana? Itu ya, pilihannya A, B, C, atau D. Soal nomor 27. Yusuf baru 1 minggu ini memeluk agama Islam setelah sebelumnya beragama non-Islam. Jadi Yusuf itu baru saja masuk Islam. Nah, Yusuf itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Karena Yusuf itu sebagai apa? Apakah A sebagai mu'alaf, atau B sebagai sabilillah, atau C sebagai ibnu sabil, atau D sebagai amil? Silakan dipilih salah satu. Soal nomor 28. Pengertian dari rikob adalah titik-titik. Rikob itu apa? Nah, rikob ini juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Apakah A, orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau B, orang yang memiliki banyak hutang, atau C, seorang budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan, atau D, orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. A, B, C, atau D. Soal selanjutnya nomor 29. Budi adalah seorang pelajar dari luar daerah. Saat Ramadan, bekalnya habis dan orang tuanya belum bisa mengirimi bekal kembali. Maka Budi itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Karena kedudukan Budi sebagai apa? Apakah A sebagai mu'alaf, atau B sebagai sabilillah, atau C sebagai ibnu sabil, atau D sebagai amil? Silakan dipilih salah satu. Soal terakhir nomor 30. Keluarga Pak Amran itu termasuk keluarga yang miskin. Saat diberi zakat, Pak Amran sangat senang sekali karena bisa menghidupi keluarganya dari pemberian zakat itu tadi. Nah, hal tersebut merupakan salah satu hikmah zakat, yaitu titik-titik. Jadi dari cerita Pak Amran itu tadi ada hikmah zakat yang dapat kita petik. Apa itu hikmah zakatnya? Apakah A, membersihkan harta dan jiwa, atau B, membantu orang yang kesusahan, atau C, menyempurnakan keimanan, atau D, mendorong manusia untuk bersikap jujur? Apa kira-kira? Oke ya, soal sudah 30, sudah saya bacakan semua. Kalian tinggal menjawab, kemudian nanti dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru. Oke ya,
Sekian, semoga nanti nilai kalian penilaian hariannya bagus untuk pelajaran 4 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.